Jadi kasus Walid tentunya kita sudah ditingkatkan ke penyidikan, terus kita juga sudah menetapkan tersangka terkait dengan persetubuhan. Jadi kasus Walid ini ada dua laporan kepolisian. Yang pertama kasus persetubuhan dengan korban 5 orang, yang kedua kasus pencabulan dengan korban 5 orang juga. Dan tadi juga ada informasi bahwasanya ada 3 korban lagi datang, tapi kami belum pastikan. Tentunya apapun itu laporan terkait dengan kejadian tersebut kami akan terima dan kami akan tampung laporannya dan kami akan tindak lanjuti laporannya. Sejauh ini barang bukti yang diamankan seperti apa misalnya? Alat bukti yang sudah kita amankan seperti keterangan saksi ahli, terus kaitannya dengan visum, ver, dan keterangan-keterangan saksi. Berarti tersangka ditahan di Polresta? Ya, tersangka sudah kita tahan per tadi malam di Polresta Mataram. Kalau modus sedikit bagaimana? Jadi modus kaitan dengan modus operandi yang bersangkutan tentunya sudah kami jelaskan ya beberapa kali. Kaitannya yang bersangkutan memang salah satu tokoh agama di tempatnya. Jadi memang yang bersangkutan salah satu orang yang memang disegani, dihormati. Jadi santriwati ini tentunya sebagai murid atau santriwati tentunya akan nurut. Itu tentunya akan nurut. Salah satu korban bercerita bahwasanya yang bersangkutan itu datang ke kamarnya memegang alat kelaminnya, dan yang korban tersebut bangun. Setelah bangun bahwasanya ada putih-putih di atas kamu pada saat kamu tidur, makanya kamu ikut saya, seperti itu. Barulah dibawa ke kamar yang bersangkutan. Selain itu juga ada beberapa korban yang memang diiming-imingi seperti apabila kamu meminum ludah saya, ludah terduga tersangka, maka keturunanmu akan menjadi penerang di desa. Jadi berbagai cara bersangkutan menghasut santriwati-santriwatinya untuk melakukan tindakan pencabulan dan persetubuhan. Seperti itu. Penahanannya berapa 20 hari ke depan? Ya, kita masih baru kita keluarkan penahanan hari ini ya. Jadi tentunya nanti juga akan ada penahanan lagi dari laporan pencabulan. Mudah-mudahan hari ini kita keluarkan surat penahanan dari pencabulan, karena kami dari laporan pencabulan tentunya ada dari pihak pengacara yang mau mendampingi. Jadi kami kemarin kenapa kami undur, karena dari pihak pengacara meminta waktu untuk esok hari atau bisa dibilang untuk yang bersangkutan datang terlebih dahulu untuk pendampingan. Tersangka ini selama pemeriksaan kooperatif seperti apa, atau sempat tidak mau mengaku dan lain sebagainya? Ya, untuk selama ini di kami kooperatif, yang bersangkutan juga mengakui bahwasanya memang melakukan kejadian tersebut, melakukan tindak pidana tersebut, dan tidak ada kendala sedikit pun. Apakah ada tindakan kekerasan yang dilakukan kepada korban? Oh, nggak ada. Tidak ada tindakan kekerasan, hanya saja manipulatif. Ya, manipulatif bisa dibilang seperti itu ya, karena yang namanya seorang guru ataupun seorang ustadz ataupun seseorang yang memang dihormati di dalam dunia pendidikan, tentunya santriwati atau murid pasti akan menuruti apa perintahnya. Apalagi salah satu ini termasuk tokoh agama, yang dimana yang mengajarkan agama-agama bagaimana cara masuk surga, bagaimana cara sholat atau dan lain-lain yang benar. Tentunya akan santriwati akan mengikuti apapun itu. Jadi ya untuk sementara tidak ada kendala dalam penyelidikan maupun dalam penyidikan. Bisa memastikan lagi Bang jumlah korban yang persetubuhan? Untuk jumlah korban pastinya itu persetubuhan itu ada 5 orang. Persetubuhan ada 5 orang. Nah, pencabulan
sebenarnya ada 4. Kenapa saya bilang 5? Karena 5 ini termasuk di persetubuhan. Seperti itu. Jadi 10 ya? ya 10. 10 tadi pagi dapat informasi bahwasannya ada 3 orang lagi datang sebagai korban. Ya kita nggak tahu, pokoknya himbauan kami dari Polresta Mataram kepada seluruh masyarakat ataupun wali-wali santri, kalau memang anaknya pernah menjadi korban silakan datang ke kami. Kami tidak menutup, kami akan menerima selapang-lapang dada. Semakin banyak kita semakin bisa belajar, semakin kita bisa mencegah anak-anak kita dalam hal-hal seperti yang dilakukan oleh terduga pelaku ataupun pelaku persetubuhan. Pak Faisal, sehat sekarang Pak ya? Jadi terkait ini Bapak sudah ngerti kenapa dimintain keterangan? Ngerti ya, Bapak sudah apa ini masalahnya di sini? Ya, seperti apa? Ke siapa? Ya, pelecehannya seperti apa Pak? Pencabulan dan berhubungan badan. Bapak tahu berapa orang santrinya? Seingatnya Bapak? Kurang lebih? Kurang lebih 10 orang. Terus Bapak menyesal nggak? Menyesal. Apa motivasi Bapak melakukan hal itu? Bapak ada apa ini ajaran atau apa? Apa motivasinya? Rasanya untuk mengajarkan doa pada sampai Mengajarkan doa. ya, sekaligus mengajarkannya. Enggak, itu dibenarkan nggak seperti itu Pak? Kalau sebenarnya memang ada yang mengajarkan doa dan tidak doa. Oke, mengajarkan doa oke. Tetapi ketika melakukan seksual itu dibenarkan nggak secara agama? Ya, sudah digunakan. Tidak dibenarkan ya. Berarti Bapak tahu ya kesalahannya apa ya? Itu sejak kapan itu Pak? Sejak kapan kejadian itu? 2015. Terakhir kapan seingat Bapak? 2021. Apakah semua santri Pak? Tidak semua santri. Berarti itu orang-orang yang Bapak pilih atau gimana kriterianya? Tidak dipilih, cuma pada saat kadang-kadang tertuju ke seseorang. Oh, tertuju ke seseorang. Terus Bapak di Ponpes itu selaku apa? Interogasi yang mana yang kemarin, Nari? interogasi yang kemarin, Iya. yang sekarang Iya. Saya tanya sedikit. Ya. tersangka Iya. Selaku apa Bapak di Ponpes itu? ketua yayasan Yayasan. pada waktu kejadian. Ditunjuk oleh siapa Pak? Akte pendiriannya atau akte penunjukannya ada? Kemarin sudah ada keterangan. Oh sudah, oke. Mungkin segitu ya. Pak, benar nggak kalau harus menyentuh santri Bapak terus akan mengatakan itu akan menjadi titisan wali itu? Menjadi titisan wali tidak benar. Apa yang Bapak sampaikan sehingga mereka mau? Hanya sederhana dengan harapan mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan pasangan yang baik, mendapatkan turunan yang baik. Betul. Tapi dengan menyentuh begitu Pak. Ya, untuk kehilafannya, Kenapa Bapak lakukan itu Pak? ya, kehilafan dan kesehatannya saya Bapak merasa menyesal Bapak? sangat menyesal.
Apa Bapak yang mau sampaikan untuk para korban yang pernah Bapak sentuh? Mungkin kalau saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya kepada para santriwati yang menjadi korban, karena secara otomatis sebenarnya saya telah menghancurkan segala-galanya, menghancurkan diri, menghancurkan keluarga, bahkan menghancurkan hati masyarakat sekitar pada umumnya. Itu saja. Baik, makasih Mbak. Oke.